Itu adalah salah satu kita untuk memanage. Nah, aku sampaikan di sini buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya waktu minimal pagi aja, pagi itu punya waktu kisaran 2 jam, jam 9 sampai jam 10, atau jam 9 sampai jam 11, nggak perlu melulu ngeliatin laptop gitu. Minimal 3 kali lah, 3 kali sehari teman-teman, 3 atau 4 kali sehari aja lihat lihat HP gitu ya, dan nggak perlu juga dipantengin kayak gitu kan, nggak perlu juga dipantengin terus menerus. Kalau misalnya memang bisa untuk minimal memanage waktu tadi kan, dilihat untuk pergerakan harga sahamnya ini gimana kondisinya gitu aja. Kayak sehari disempetin untuk lihat pergerakan harga saham. Sebenarnya ngelihat harga saham itu waktu yang paling tepat adalah 1 jam setelah opening atau paling maksimal 1 jam setengah deh. Jam 10.30 itu aja market harganya udah kebentuk. Jadi pergerakan harga saham kalau teman-teman lihat volatilnya banget itu adalah jam 9 opening pertama kali sampai dengan jam 10.30. Jadi nggak perlu seharian ngeliatin saham, cukup 1 jam sampai dengan 2 jam paling maksimal untuk lihat pergerakan harga saham. Kalau misalnya teman-teman bisa memanage hal tersebut, nggak perlu juga ya sejam penuh ngeliatin ngeliatin market, juga nggak perlu, setengah jam aja. Itu pun beberapa kali, nggak setengah jam itu langsung ngeliatin terus pelototnya setengah jam juga enggak. Gitu ya. Nanti bagaimana caranya kita bakal bahas di bagian bawah. Sedangkan sesi 2 perdagangan bursa saham itu biasanya cuma adjustment dari harga. Jadi harga itu sudah terbentuk di atas jam 11, itu harga saham itu udah kelok, udah nggak bakal bergerak-gerak lagi. Kalaupun bergerak itu nggak akan terlalu signifikan. Kecuali ada berita yang sangat-sangat mempengaruhi ke pergerakan harga saham. Sesi 2 ada pergerakan, tapi mungkin pun nggak terlalu banyak, hanya mengadjustment dari pergerakan yang terjadi dari harga yang sudah terbentuk. Jadi kapan waktu yang paling paling pas untuk kita melihat saham? Ya 1 sampai dengan 2 jam, di kisaran rentang waktu itu teman-teman sempetin untuk lihat market. Nggak sejam penuh melototin layar. Ya. Kalau misalnya teman-teman bisa memanage waktu itu, maka teman-teman cocok untuk beli saham. Cuman kalau teman-teman tidak bisa memanage waktu, misal ngeliatin saham itu paling bisanya seminggu sekali, cuman hari-hari tertentu doang, maka teman-teman kurang cocok untuk beli saham. Cocoknya adalah beli reksadana. Gitu ya. Jadi pada saat kita memanage waktu, itu juga akan merefleksikan bagaimana kita untuk bisa meraih profit. Kalau misalnya kita nggak bisa memperhatikan, nggak bisa kasih perhatian ya, pasangan kita aja harus dikasih perhatian. Sayang, kamu udah makan belum? Gitu kan. Kamu lagi apa? Gitu. Sama saham juga dilihat. Ini sahamnya lagi apa? Lagi naik atau turun? Kan itu juga harus diperhatiin. Kalau turun, kenapa dianya kok bisa turun? Kalau naik, ada apa ya? Ini kayak sekilas saja baca di news kan, di search di juga itu bisa. Atau misalnya mau tanya ke Sinarmas Sekuritas kayak kita di Siminvest pun boleh banget, karena kita kan ada IG live ya setiap pagi sama sore, 2 sesi loh kita kasih. Jadi teman-teman kalau mau nonton IG-nya boleh. Sama kayak gitu. Contohnya kayak pasangan kita ngambek itu juga kan kita harus cari tahu kenapa dianya ngambek, apa ya salahnya. Saham juga kayak gitu. Kita harus meluangkan waktu untuk kita memperhatikan. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa meluangkan waktu atau nggak bisa mengenali diri sendiri kayak untuk pilih saham, ini investasi nggak melulu cuan, ada resikonya juga. Resiko itu bisa diminimalisir dengan cara kita ya kayak tadi, kita harus benar-benar cek waktunya kita bisa nggak untuk kita beli saham. Kalau teman-teman nggak ada waktu, jangan dipaksakan, maka pilihlah untuk ke reksadana. Investasi dimanapun itu boleh, mau ke saham boleh, mau ke emas boleh, mau ke obligasi boleh, reksadana juga boleh. Bagaimana kita pilihnya yang paling tepat itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau beli saham yang naiknya kencang banget kayak saham brand, saham cuan gitu kan, saham TPIA, BRPT, tapi kita nggak punya waktu untuk lihat marketnya, nggak punya waktu untuk kita lihat minimal story-nya gitu. Wah, itu berbahaya, itu beresiko. Nah, untuk kita masuk saham dengan keuntungan yang optimal dan meminimalisir resiko, kita harus mau lihat dan meluangkan waktu. Jadi,
Ada harga yang harus dibayar, gitu ya. Nah ini, ada yang mau sharing nggak? Rugi terbesar kamu berapa dan di saham apa? Coba aku tanya deh ini. Eh, Mas Ubay, Halo jadi Kak, volunteer. kenapa? Ubay pernah rugi saham nggak? Kebetulan saya itu hari ini benar-benar newbie Kak. Jadi saya tuh masih Oke. maju mundur gitu, mau nyoba. Maju Cuma mundur. saya tuh saya di sini memposisikan diri sebagai orang yang tertarik sebenarnya. Cuma belum tahu nih mulainya dari mana dan saya harus percayakan ke aplikasi apa. Itu sih yang saya posisi saya sekarang. Nah ini ada nih yang chat, ada yang chat nih Kak, ada yang Apa tuh? Oke, ini chatnya ke saya sepertinya. Jadi ada yang cerita nih, aku ada reksadana saham di satu aplikasi investasi Kak, rutin aku beli tiap bulan untuk jangka panjang sih. Niatnya untuk 10 sampai 15 tahun ke depan. Tapi saat Oh, ini hasilnya udah minus 15%. Apakah sebaiknya saya jual atau tetap melanjutkan invest rutin ke situ ya? Ini kebetulan pertanyaannya masuk ke DM Zoom saya nih. oh iya, dia mungkin Oke. nge-tweetnya kirim pribadi ya. Oke, nggak Iya, apa-apa. Eh, Wah kita investasi jangan sampai kan awal konsepnya kita berinvestasi adalah untuk meminimalisir inflasi. Inflasi 3%. Jadi minimal kita investasi harus dapat minimal 3%. Kalau rugi namanya bukan investasi itu. Ya, kita memang investasi itu beresiko, tapi kalau misalnya ternyata udah di saving setiap hari kita sudah setiap bulan kita sudah meluangkan eh, waktu untuk beli dan menyisihkan uang, ya, saya rasa kurang worth it ya. Itu dia pegang udah berapa lama? Udah berapa lama dan tipe reksadananya apa? Reksadana saham biasanya ya yang mengalami penurunan itu ya. Boleh dikonfirmasi nggak itu reksadananya apa? Reksadana aja turun 15% ya, teman-teman. oke. Ini ada dari username-nya di Zoom bidang per Oh ya, mungkin bidang dia ingin persandian. dirahasiakan namanya, Mas. Mas, jadi boleh disembunyikan mungkin. Jadi teman-teman kalau misalnya eh, mau Oke, ini jadi sudah dibahas. ah, Udah 3 tahun reksadana saham, Kak. oh benar, reksadana saham ya. Reksadana saham itu beresiko ya, teman-teman. Kalau misalnya tujuannya untuk invest long term, aku lebih sarankan ke fixed income. Ke fixed income aja. Karena fixed income kan ada reksadana fixed income kan, Kak. Kalau reksadana fixed income, dia return-nya nggak terlalu gede, tapi dia terus continue. Ini aku kasih hitung-hitungannya ya. Mana ya? Kita coba buka aja di sini di Excel. Ini kelihatan ya Kak ya. Aku sambil buka-buka untuk Aman-aman, Kak. Kelihatan. Ini juga sambil Kak Ike buka filenya. Ada beberapa pertanyaan masuk nih. Jadi antusiasmenya seperti hari ini sangat tinggi ya. iya dong, karena kan kita ini benar-benar belajar investasi itu belajar yang serius loh. Soalnya Iya, ini bukan cuman kita 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 kerja, kita ngehasilin uang. Kalau sampai kita mengalokasikannya salah, ini bisa rugi gitu ya, Kak. ya sangat-sangat bisa rugi. Orang tadi aja ruginya udah berapa? Saya jujur agak sedih sekali itu dengarnya ya. Nah, ini ya. Anggaplah gini. Untuk return fixed income itu kan kisaran ini kita kecilin aja ya. 6% per tahun ya. Ini 6% per tahun ini udah kecil banget ya, teman-teman ya. Anggap kita punya uang 10 juta. 10 juta. 1 juta aja lah ya. Nih, 1 juta aja. Investasi kalau kita misal ke bank nih mau beli depositonya 1 juta, nggak diladenin orang gitu ya. Nih, ini misal tahun ke-1, tahun kedua. Ini kan dia kalau misalnya untuk selama 15 tahun kan ya, itu lebih bagus kalau kita ke fixed income. Ini ya. Karena dia
continue. Jadi ada nih kan, ini tahun pertama ada untung. Dia memang nggak gede tapi minim resiko. Kalau kita tujuannya untuk 10 sampai 15 tahun, ingat ya teman-teman, tujuannya adalah meminimalisir resiko dan menghindari inflasi. Kalau misalnya kita investasi ternyata malah mengalami penurunan, berarti kita harus cek ada kesalahan dalam kita memilih instrumen tersebut. Nah, contoh ini ada misal lah, ini mau sampai 12 tahun aja ya. Berarti dalam 12 tahun itu kita udah dapat return-nya, ini kita bagiin lagi sama untung yang awal. Berarti udah berapa? Ini kan? Tuh, udah 101%. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 6%. 6% tuh udah paling kecil. Anggapan kalau 1 tahunnya 8%. Nih, nih kan ya, 8% itu lebih lagi 151%. Lah ini kalau minus 1 aja anggap bukan minus 15 tahun. Anggaplah di tahun ke sini dianya turun nih. Setelahnya baru untung lagi, ya jauh banget kan? Misal di sini 15% deh, karena di saham kan kadang naik 20% gitu kan. Kadang turun, kadang rugi. Ini ya, anggap aja. Nih, betapa stabilitas itu sangat-sangat diperlukan. Ya teman-teman nih. Ini 15%. Ya. Ini minus lagi, misal 10%. Ini lihat teman-teman, kadang untung 20%, kadang rugi, kadang untung. Nih, anggaplah nih, di tahun ke-1 rugi, tahun kedua rugi-ruginya ini baru minus 1% nih. Tahun ketiga untung 30%. Tahun berikutnya untung 5%. Tahun berikutnya rugi lagi. Tahun besoknya untung lagi 15%. Secara kontinu kita terus simpan. Itu ternyata hasilnya malah cuma 109%. Kalau misalnya kita kasih 8%, 8%, 8% per tahun aja misalnya. Nih, kan fixed income kan. Kalau fixed income tuh dia itu tidak mengalami perubahan terlalu jauh nih. 7% aja misal saya tulis ke bawah. Dia return-nya sampai dengan nanti di akhir targetnya 12 tahun, dia sudah 125%. Kecil memang, tapi kecil-kecil lama-lama jadi bukit kecil-kecil cabai rawit dibandingkan dengan yang tadi geraknya naik turun, kadang rugi, kadang naik lagi 20%. Kalau kita hitung-hitung ya lebih benefit kita simpennya udah langsung aja ke fixed income. Fixed income tapi memang dengan return yang pasti. Kalau fixed income itu returnnya pasti ya teman-teman. Tapi dia memang nggak gede, ini 7%. Kalau ke saham kan kadang-kadang dia naik 20%. Tapi kan kadang-kadang rugi. Maka ketidakpastian pergerakan untuk reksadana saham, kadang untung, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi, tetap lebih benefit, lebih menguntungkan, lebih profitable ya kalau kita investnya ke fixed income. Kalau tujuannya untuk jangka panjang. Kalau tujuannya untuk trading beda cerita lagi ya. Kalau untuk trading ini kita tadi ada trading bareng. Aku sepil portofolio kita nggak apa-apa kali ya. Ini sih kita sudah take profit ya. Teman-teman mau ngikutin juga udah percuma karena ini tadi yang kita rekomendasi pagi tadi kita ada trading bareng beberapa saham yang profit ya. Ini tadi saham ASA, kalau misalnya teman-teman lihat hari ini kan naiknya kenceng banget, itu kita berapa kali jual beli sahamnya. Tapi ini adalah bagi trader. Kalau untuk trader, profitnya lebih kenceng lagi. Ini 1 hari aja udah berapa kali profitnya. Kecil-kecil, konsisten, kecil-kecil cabai rawit. Tapi balik lagi, apakah semua orang bisa cocok untuk beli saham yang seperti ini? Belum tentu. Karena ada orang yang, masa iya mau sambil kerja, dikejar-kejar sama bosnya, terus sambil trading, misal ini order dulu, nih aduh bentar order dulu kan nggak fokus gitu. Jadi pada saat kita mau pilih reksadana itu bagus. Beli reksadana obligasi, misal kayak panjang tadi 15 tahun, maka ke fixed income. Kalau reksadana saham, walaupun dia kadang untung 30%, terus nanti turun lagi, untung lagi, itu dia kurang stabil. Cuman kalau di obligasi dia
kecil sih memang, tapi kan kayak bola salju kan dia ngegulung-gulung, gulung-gulung lama-lama gede. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk jangka panjang, fokusnya udah ke yang tadi, konsistensi. Nah, ini kita langsung aja lah ya, kita curhat ya. Kak, oh ini nih ada yang tanya nih sekalian. Kak, fixed income ini beda dari obligasi yang tadi, Kak. Sama teman-teman, fixed income itu nama lainnya dari obligasi. Cuman kalau kita beli obligasi langsung itu kan ada yang namanya SUKRI, Sukuk Retail Indonesia. Misal pemerintah ngeluarin obligasi itu kan kita bisa ya. Minimal tuh kalau nggak salah kisaran 5 juta atau berapa. Kalau mau beli langsung obligasinya, misal mau beli langsung obligasinya itu kisaran 5 juta. Tapi sih aku tidak menyarankan, yang mending beli reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu isinya ya obligasi-obligasi. Contohnya gini nih, aku buat analoginya. Kak, reksadana itu apa ya? Ini contohnya nih, gelas. Oh, ini aja. Nah, ini ya. Contohnya ini gelas ya, teman-teman. Ini di dalamnya ada air putih. Air putih ini anggap dia ah, surat utang negara atau obligasinya pemerintah ya. Surat obligasinya pemerintah. Terus di reksadana itu biasanya ada juga yang namanya obligasi korporasi. Nah, tanpa kita beli langsung ke obligasi yang korporasi tadi, kalau kita beli reksadana itu udah dicampur dalamnya. Ada, ini kelihatan nggak? Warnanya hijau kan, dia udah berubah kan? Saya kasih marjan ya. Nah, reksadana tuh kayak gitu, teman. Dalam reksadana pendapatan tetap itu ada air putihnya. Air putih itu ibaratnya surat utang negara, obligasinya pemerintah. Yang marjannya ini tadi nih, ini adalah surat utangnya korporasi. Nah, kita udah nggak perlu cari-cari obligasi mana ya yang bagus gitu. Mana ya obligasi yang kira-kira nggak gagal bayar. Nah, udah kita percayakan aja ke aset manajemen yang memang mereka bisa pilih. Nah, itu terbentuklah ini jadinya S-Marjan ini. Ya, gabungan antara surat utang pemerintah sama surat utangnya korporasi. Ya. Kalau namanya surat utang kan dia tidak ada penurunan kan, dia udah tetap dikasih returnnya, ya kan? Kalau saham kan dia naik turun, kalau obligasi udah tetap kayak udah nerima gajian gitu ya. Gaji kan kayak sistem gaji sama. Aduh teman-teman, saya izin minum dulu ya. Soalnya udah ditumpahan tadi kan air minumnya sama marjan kayaknya sayang banget kalau nggak diminum. Saya izin minum dulu ya. Hmm. Nah, gitu. Kita lanjut lagi ya. Kak, contoh produk reksadana fixed income seperti apa? Oke, ini aku buka untuk aplikasi SIM Invest ya. Ada beberapa soalnya, sekalian aku spill. Tapi kok kalau aku spill jadinya kok kayak aku berjualan di sini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, download aja nanti ya. Silahkan aja dilihat. Saya di sini netral tanpa batas. Nah ini saya cek ya, pendapatan tetap. Pendapatan tetapnya yang punyanya kita ya, yang dana mas stabil itu ada di kisaran 5,6% ya, teman-teman. Dan aumnya kita itu lumayan gede sih. Nah, ini bebas sih, teman-teman. Kalau misalnya mau masuk, silakan masuk. Kalau mau beli, silakan beli. Itu ada beberapa reksadana pendapatan tetap, nanti dipilih aja. Tinggal download aja aplikasi SIM Invest, nanti ada. SIM Invest bisa beli saham sama bisa beli reksadana. Kak, ini berarti selama 1 tahun itu kita setiap bulannya nabung 1 juta sampai tahun ke-12. Bebas. Ini tadi perhitungannya adalah anggap-anggapan ya. Investnya adalah ya satu bulannya ya, 1 bulannya nih 1 juta. Mana ya tadi ya? Nah, ya total return. Kita ulang lagi lah ya. Ini kayaknya hilang tadi. Kalau untuk di pendapatan tetap, jadi nabung ya lebih baik seperti ini per bulan. Kak, bukankah reksadana akan terkena biaya manajemen, sedangkan jika kita berinvestasi obligasi langsung tidak akan terkena biaya manajemen? Benar. Kalau misalnya teman-teman mau investasi langsung ke obligasi, itu lebih oke lagi. Tinggal luangkan waktu untuk memilih
wah ini kira-kira obligasi mana ya yang berprospek gitu. Kan biasanya ada ya sering ditawarkan dari obligasi pemerintah, itu kita bisa kok belinya. Kalau misalnya kita beli reksadana fixed income, itu pasti kita ada potongan dari biaya manajemen. Nah, tipsnya kalau teman-teman mau tips dan triknya mau menghilangkan, sayang mau bazir, aku udah nyimpennya susah-susah, masa iya nanti kena potongan manajemen, ya udah nggak apa-apa, langsung beli aja langsung. Itu adalah cara kita menghemat. Jadi yang penting teman-teman luangin aja waktunya untuk pilih, gitu ya. Kak mau tanya, kalau reksadana pendapatan tetap itu ada resiko kah? Karena pernah invest di situ, tapi ternyata lama-lama merah, akhirnya aku tarik lagi uangnya. Kayaknya itu reksadana pendapatan tetap campuran mungkin ya Kak ya. Karena setahu aku kalau benar-benar 100% pendapatan tetap, dia mungkin nggak merah, kecuali di dalamnya itu ada yang gagal bayar. Makanya pada saat kita mau pilih reksadana pendapatan tetap, kan banyak ya produknya. Ada yang kalau Sinarmas itu Sinmas Dana Mas Stabil. Misal ada beberapa sekuritas lain yang mereka keluarin juga reksadana pendapatan tetap. Mungkin ada campuran atau mungkin di dalamnya ada yang gagal bayar, makanya dia jadi merah, Kak. Gitu. Tapi seharusnya kalau misalnya nggak ada resiko di dalam reksadana pendapatan tetapnya itu nggak ada yang gagal bayar, seharusnya masih tetap hijau sih, masih tetap profit. Nah itu kayaknya benar kata Kak yang ini Kak Albert tadi. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ada resiko itu lebih puas kayak ibaratnya kita mesen makanan di GoFood uang 50.000 kan kayaknya dapatnya dikit kan. Mending masak sendiri lebih puas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau invest ke pendapatan tetap, misal mau pilih sendiri itu reksadana di dalamnya apa, mau pilih sendiri obligasinya apa ya udah bisa langsung beli sendiri. Nggak ada fee manajemen, naik turunnya pun kita lebih tahu. Oh, kalau obligasi itu biasanya lihat aja dari obligasi korporasi yang dipunya. Cuman biasanya kalau kita beli langsung tuh agak mahal modalnya memang. Kalau misalnya kita langsung mau beli obligasi korporasi gitu, misal modalnya pertama kali itu agak mahal ya teman-teman. Terus nggak dicek secara teknikal ya, paling secara teknikal tuh dari yield-nya aja. Tapi yield pun itu buat ngecek yield obligasi itu kan relate sama harga obligasi ya. Obligasi itu sebenarnya bisa juga teman-teman dijual beliin. Tapi obligasi yang memang udah mau jatuh tempo biasanya itu ada harga dan yield-nya juga. Tapi aku rasa udah nggak usah pakai teknikal lah. Kalau misalnya memang mau dipegang, pegang aja. Obligasi juga ada jatuh tempo ya. Misal obligasi yang umurnya 10 tahun atau berapa. Kak, beli obligasi langsung agak mahal ya Kak Ika, minimal 1 juta ya paling kecil. Iya, makanya agak mahal. Tapi nggak ada fee manajemen kan. Makanya kayak kayak tadi tuh, apa namanya, kayak gelas lah. Uang kita mau beli, misal obligasi tuh harganya 100 juta ya per kupon untuk yang persatuan. Nah, di reksadana tuh ibaratnya gotong royong, sumbangan. Ayo, apa namanya, CK-CK ya, ibaratnya kalau sekarang tuh. Ayo dikumpulin, 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 misal dari banyak orang dapatlah 100 juta dibeliin. Makanya dipecah. Kalau misalnya orang perorangan mau beli langsung reksadananya, boleh, tapi memang agak mahal. Mahal tuh dalam artian duitnya agak besar. Cuman kalau beli reksadana, ada potongan fee manajemen, tapi kita nggak terlalu gede kan ngeluarinnya. Kayak bisa lah untuk dicicil-cicil pelan-pelan. Kak, mana yang lebih dahulu dibanjiri oleh foreign inflow saat the Fed cut rate, obligasi atau saham? Tuh kan, Mas Ubay bener. Ini pertanyaannya udah level expert kan, ujung-ujungnya nanya foreign inflow, obligasi atau saham. Berarti memang yang ikut hari ini nggak kaleng-kaleng ini. Tak lihat tak pertanyaannya tak. Udah mana yang lebih dahulu dibanjirin foreign inflow saat the Fed cut rate, obligasi atau saham? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena pada saat obligasi, pada saat suku bunga itu diturunkan, yield obligasi jadi turun. Yield obligasi turun, harganya naik. Ya, kalau harganya naik itu kan misalnya untuk kayak yang tadi aku sampaikan, obligasi itu sebenarnya juga bisa di tradingin ya. Karena obligasi itu ada yield, ada harga par, at diskon, ya, at premium. Wah, nanti kita buat kelas teman-teman untuk membahas obligasi ya. Tapi minimal seperti itu.
pada saat The Fed menurunkan suku bunga, yang kemungkinan paling cepat, di garis bawahin ya teman-teman, paling cepat Juni, artinya pasca itu atau sebelum ya, 1 bulan sebelum pemangkasan, biasanya obligasi itu udah lumayan banyak inflow-nya. Saham juga demikian. Saham yang relate berarti saham-saham apa aja, banking ya, karena kan paling relate sama suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, kenapa kok malah yang diuntungkan sektor perbankan ya? Ini teman-teman, perbankan itu kan dia ada bisnis ya. Bisnisnya adalah dia cari deposito, kan kita naruh uang kan di bank. Deposito kan bentuknya kita dikasih rate sama bank, misal 6%. Kita naruh uang di bank, kita dikasih rate lah sama bank itu 6%, yang disebut sebagai dana pihak ketiga, dicatatnya di bank. Kemudian bank akan menyalurkan ke misal Mas Ubay. Mas Ubay pinjam uang nih di bank, dibayar gitu kan. Mas Ubay pinjam uang, terus ngebayar ke bank 12%. Kan gini. Maka artinya bank itu dapat berapa persen di sini dia? Selisihnya kan yang Mas Ubay bayarkan, dan nanti sisanya untuk ngebayarin orang-orang yang pegang deposito. Maka bank dapatnya 6%. Pada saat suku bunga mengalami penurunan, ya, Mas Ubay kan tiap bulan kan diberikan itu tetap 12%. Pada saat suku bunga turun, bank itu akan ngebayar deposito jadi lebih kecil, anggapan jadi 5%. Maka yang diperoleh bank berapa jadinya? 7% kan? Jadi pada saat suku bunga dari tinggi menjadi turun, sektor perbankan diuntungkan karena split keuntungannya dia jadi lebih tinggi. Gitu ya. Kemudian lagi, apa ya, di sini pertanyaannya. Kak, apa ada cara? Oh, ini udah tadi. Kak, kalau beli obligasi itu bagaimana menentukan jangka panjang dan jangka pendeknya? Kalau untuk investasi obligasi itu udah pasti tujuannya adalah untuk jangka panjang. Misal Kak Risa mau apa namanya? Nyimpan uang nih selama 10 tahun, ya boleh di obligasi aja. Cuman kalau misalnya mau nyimpan ke saham, saham itu fluktuatif banget. Contohnya kita simpan saham di BBRI. Ya. Apakah kita nyimpan 5 tahun sangat-sangat mengalami kenaikan? Ya, kadang naik. Cuman pada saat COVID kan dianya turun. Jadi kalau misalnya orang yang udah pegang bertahun-tahun, harga sahamnya kan baru naik-naik setelah COVID ya. Oke. Ini aku pakai perman, man 5. Nah, ini. Ya, teman-teman. Wah. Nah, kalau mau misalnya investasi jangka panjang banget, pilihlah perusahaan yang memang punya laporan keuangannya solid dan dia rajin banget bagi dividen. Kalau perusahaan itu nggak pernah bagi dividen, laporan keuangannya amburadul, jangan sekali-sekali untuk berbicara investasi jangka panjang. Karena investasi relate dengan yang namanya dividen. Jadi kalau perusahaan tidak membagikan dividen, ya jangan dijadikan untuk investasi, tapi untuk trading aja. Trading itu yang jangka pendek. Kayak yang tektok-tektok, kayak orang-orang yang scalping itu boleh. Cuman kalau fundamentalnya nggak bagus, bagi dividen aja enggak, terus kita mau beli sahamnya untuk tujuan investasi 10 tahun, ya jangan, itu namanya membuang waktu, ya. Sedangkan contoh investasi ya contohnya kayak ini, BBRI fundamentalnya bagus banget, kinerja keuangannya bagus banget. Oh, ini ada pertanyaan. Kak Albert lagi, Kak Albert ini memang udah level expert banget sih. Bagaimana perform harga saham perbankan jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur besaran NIM? NIM dibatasi. Bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap laporan keuangan perbankan? Oke. Sip. Kalau misalnya NIM itu dibatasi, net interest margin-nya ya dibatasi ya, itu jadinya kurang profit tebel lah ya. Aku nyebutnya profitnya kurang tebel lah, ibaratnya gitu. Karena contohnya kayak yang ini nih, balik lagi. NIM itu kan dibentuk dari berapa dana yang harus dibayarkan Mas Ubay kan. Ini kan tadi Mas Ubay pinjam uang nih 12%. Misal dibatasin sama pemerintah.
net interest marginnya jangan sampai gede-gede, itu kan menyiksa orang yang misal mau ekspansif, mereka pinjam uang di bank dikasih bunganya tinggi banget, itu kan menyiksa kita sebagai kita yang pinjam dana. Nah, kalau misalnya ini dibatasin cuma boleh 7% misal nih, ya keuntungannya bank jadi kecil banget gitu, keuntungan bank jadi kecil banget, NIM-nya jadi kecil, tapi NPL resiko gagal bayarnya jadi turun juga, tapi ya kurang berprofit sih. Jadinya sentimennya jadi kurang baik untuk ke perbankan itu sendiri. Kalau NIM-nya dibatasi ya. Kak, saham yang paling enak untuk scalping apa Kak? Nah, ini Mas Ubay. Ini yang ngajak scalping ini udah levelnya di atas Mas Albert lagi. Kalau Mas Albert tadi obligasi ya. Berarti lebih expert lagi nih, Kak Ike. Ini lebih expert lagi ya. Kasta investasi itu ya teman-teman, kalau ada saya bilang ya, kasta investasi paling bawah itu adalah tabungan. Kasta agak tinggi dikit itu reksadana, reksadana, obligasi, pendapatan tetap itu agak tinggi dikit. Kasta yang agak tingginya lagi itu saham, saham defensif. Nah, kasta paling tinggi ya, itu kripto dan scalping. Kalau berbicara saham scalping ini nggak jauh beda ini sama kripto. Ini udah kasta paling tinggi di dalam jajaran kasta-kasta investor ya. Mas John, punya waktu atau enggak ya? Kalau punya waktu boleh-boleh aja scalping. Saham apa yang paling enak untuk scalping? Scalping itu tidak melihat saham apapun. Apapun yang lagi rame itulah yang paling enak untuk scalping. Ada saham yang dia sekarang enak, besok udah jadi nggak enak lagi karena dia udah sepi gitu. Kalau ditanya kapan waktu paling pas untuk scalping, saya bisa jawab. Waktu paling pas untuk scalping itu jam 9 ya, sampai dengan jam 10.30. Nah, 9.00 nih baru dibuka nih, udah harus siap-siap nih. Ya, 9.00 sampai 10.30. 10.45 itu biasanya lapaknya udah sepi. Kita mau scalping udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa jedak-jeduk. Harga sahamnya udah pindah bid over, bid over, bid over. Itu kan dia masih lincah sekali kalau pagi. Sangat-sangat lincah, Mas John. Cuman kalau misalnya udah agak siangan, itu udah ibaratnya rezekinya udah dipatok ayam. Jadi memang kalau scalping itu adalah di jam 9 sampai jam 10.30. Paling mulai rame lagi pas mau tutup-tutup perdagangan ya, kayak mau closing itu baru agak rame. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan momentum jedak-jeduk pada saat sesi satu perdagangan pas awal buka market. Di atas jam 10.30 biasanya udah agak mulai sepi dan harga udah kebentuk. Makanya scalping paling pas di sini. Ini waktunya untuk scalping. Ini memang Mas John ini udah kastanya paling tinggi nih. Nanti kita cari barangkali ada kasta yang lebih tinggi lagi dari Mas John ini ya pertanyaannya. Dan untuk saham apa yang kira-kira cocok untuk kita scalping? Aku tadi sempat copet-copet lah bahasa orangnya tuh. Aku sempat copet-copet untuk saham ini tadi tuh ya. Kita kan ada trading bareng. Ini tadi pas jam 10. Ini tadi kalau nggak salah udah di 109 ya. Sempat. Jadi ya udah 9% tuh copet-copet. Berapa kali kan itu? Bukan cuma sekali. Kalau scalping itu teman-teman nggak perlu ngejur sampai 9%, 5%. Yang penting cepat aja. Jadi kita tuh mainnya adalah akumulasi. Jadi misal bidnya di harga berapa, offernya di harga berapa. Yang mana yang paling rame ya udah dipasangnya di kisaran. Begitu dapat barang langsung order jual. Begitu dapat barang langsung order jual. Yang paling enak saham apa ya? Saham-saham yang kisaran harga di bawah 1.000. Karena satu tik itu udah berasa. Kayak 100 ke 101. Satu tik doang udah 1%. Coba kalau Medco ini udah jedak-jeduk nunggunya lama. Satu tik cuma 0,4% gitu kan. 0,4%. Jadi kalau misalnya mau scalping, make sure dia rame perdagangannya, likuiditasnya lumayan kenceng, terus memang pergerakannya sebelum masuk coba dicek aja dulu dari bid overnya. Kalau memang pergerakannya masih cukup rame, nah ini dijawab lagi nih sama Mas Albert. Cek running trade tuh. Yang mana yang paling rame di hari itu, kemudian cek dari MA, setuju aku MA 5, 10, 15, boleh juga pakai stokastik, dan juga make sure
time frame yang dipakai adalah time frame-nya yang paling kecil. Jangan pakai time frame weekly untuk pilih sahamnya ya. Pakai yang 15 menit, 5 menit lah ya. Untuk lihat ya minimal dia ada kayak golden cross atau apa, atau volumenya dia udah mulai agak naik. Terus kita make sure juga bahwa dari posisi bid overnya itu yang posisi overnya yang lebih rame lah dibanding bidnya, itu baru bisa untuk kita jadiin untuk scalping. Nah, teman-teman yang tipenya konservatif, tidak punya waktu untuk tiap hari ngelihat, jangan mengikuti alirannya Mas John dan Mas Albert. Ini terlalu berbahaya ya, teman-teman. Ini aku harus disclaimer dulu. Karena kayak yang tadi di awal aku bilang, nggak semua saham itu cocok untuk diri kita sendiri. Contohnya kayak skincare. Kadang skincare cocok di saya, dipakai sama teman saya, ternyata nggak cocok. Dipakai sama dia cocok banget, glowing glow up, kok dipakai saya nggak cocok. Saham juga kayak gitu. Oh, ini lanjut sama Kak Muhammad Zaki. Poin-poin penting di laporan keuangan tahunan apa saja, Kak, untuk mencari informasi fundamental? Apa cukup, Kak, dengan Graham number plus dividend yield-nya ya, Kak? Yang itu udah oke banget. Kalau misalnya mau pakai dividen yield-nya dan lain-lain itu udah oke banget, udah bener banget Mas Jaki. Tapi ada hal juga yang mungkin kita harus perhatikan karena pergerakan harga saham itu ditentukan oleh market. Kadang kita lupa, cuma cek laporan keuangan doang. Iya, ini tumbuh 100%, wah oke nih. Cek lagi dari citra emiten tersebut. Lagi ada kasus atau enggak? Kalau company itu lagi ada kasus, misal ada ya pokoknya kasus-kasus korupsi atau dan lain-lain. Nah, itu hindari dulu. Walaupun laporan keuangannya bagus, kalau ada kasus terkait pemerintah dan lain-lain itu dihindari. Kemudian yang kedua, cek dari industrinya. Contoh, gudang garam. Fundamentalnya bagus atau enggak? Bagus banget. Kinerja keuangannya bagus atau enggak? Bagus. Labanya naik hampir 2 kali lipat. Tapi kok harga sahamnya turun terus? Ternyata dia masih ada batu sandungan. Batu sandungannya itu apa? Terkait cukai rokok. Cukai rokok masih bakal naik terus. Ibarat kita mau lari, kondisi badan kita sehat, fundamentalnya sehat, nggak ada penyakit. Tapi kok nggak bisa lari? Oh, ternyata di kaki kita masih ada barbelnya tuh, sampai 10-20 kilo. Gimana caranya mau lari? Kakinya terseok-seok, ada yang nahan gitu kan. Itulah yang terjadi untuk saham yang fundamentalnya bagus, tapi industrinya masih ada challenging atau tantangan. Jadi pada saat kita filter saham, screening saham, fundamental itu memang diperhatikan, tapi yang tidak kalah penting, cek sentimennya, ada rumor negatif atau enggak ya. Wah, ini salah satu direkturnya korupsi, misal. Aduh, udah hindarin dulu. Atau misal salah satu pabriknya dibakar massa. Itu informasi yang kayak gitu kadang nggak ngaruh ke fundamental, tapi harga sahamnya ternyata berpengaruh. Ya, karena pergerakan harga saham bukan cuma dari fundamental. Fundamental mah cek dari laporan keuangan, yang penting dividennya naik, konsisten. Revenue-nya naik, konsisten. Udah segitu aja udah lebih dari cukup. Barulah cek dari sisi sentimen dan lain. Oke. Mas John. Kak, kalau forex kalau forex itu kastanya udah kasta raja kayaknya itu ya. Karena yang dianalisis dari nilai tukar dan lain-lain. Kalau kripto kan kadang kita tahu lah, oh ini kriptonya tentang apa, Dogecoin atau apa. Ini forex udah itu kayaknya di atas kasta-kasta yang lain, saya udah bingung. Di atas kasta itu apa lagi ya? Di atas forex, oh ada ya teman-teman. Di atas kastanya forex, investasi yang lebih lagi di atas lagi scalping ini ya teman-teman ya. Judol ya, teman-teman tahu judol nggak? Judi online. Nah, itu investasi yang udah nggak karuan lagi. Karena sama aja kita naruh uang dan kita nggak tahu itu nanti siapa tahu menang, siapa tahu menang. Jadi modalnya adalah modal siapa tahu. Nah, itu lebih tinggi lagi. Tapi jangan ya kita invest yang benar aja karena kita nyari uang sudah aduh banting tulang bagai kerja lembur bagai kuda udah aduh pokoknya kalau diceritain sedih pokoknya masa iya kita mau masukin ke saham
ke obligasi nggak lagi dianalisis ya. Kita kerja aja susah payah, terus mau beli saham nggak lagi dianalisis, langsung hajar, hajar, hajar. Kata orang pom-pom hajar beli. Oh jangan, itu aduh kayak bunuh diri itu ya. Kak, kalau saham yang baru IPO ARA, berapa lama hold-nya? 3-4 hari, dan make sure nggak ada penurunan dari volume. Ya, volumenya itu harus terus naik. Nah, ini saya gambarinnya. Ini analoginya aja ya. Volume perdagangan dan harga sahamnya harus naik. Kayak gini. Kalau kalau bisa saya gambarkan ya, pergerakan harga sahamnya harus kayak gini, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu boleh di hold. Kalau kita beli saham, hari pertama naik, terus turun, terus besok naik lagi, turun lagi. Nah, ini harus antisipasi, ya. Kalau yang bentuknya kayak gini, ini udah harus antisipasi. Itu udah salah satu indikasi bahwa saham itu udah nggak kuat untuk lanjut. Kemudian yang kedua, cek dari sisi volume. Kalau volumenya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya, hari ketiga ini volume misal, ya, ini ya naik lagi, ini lebih bagus, makin makin tinggi volumenya makin bagus, ini bagus. Cuman kalau kondisinya seperti ini ya tinggi banget di hari pertama, besok tinggi, ya, besoknya tiba-tiba langsung turun hampir setengah, ya ini harus hati-hati, terus turun lagi setengahnya, turun lagi, ya ini harus hati-hati, lepas saja udah kalau kayak gitu kondisinya ya. Jadi kalau misalnya volumenya terus mencatatkan kenaikan kayak gini, oke. Oh, oke. Ya. Nah, kayak gini oke. Ini oke nih. Cuman kalau volumenya udah ada indikasi mengalami penurunan, udah dilepas aja. Saham IPO nggak bisa kita analisis pakai fundamental, teknikal juga masih belum bisa. Teknikal paling kita cuma lihat dari pergerakan harga sahamnya. Kalau naik tanpa ada keraguan ya masih boleh di hold. Cuman kalau udah mulai turun-turun dikit, dilepas dulu. Volumenya udah naik turun nggak karuan, sepi, tinggi, sepi, sepi, sepi. Oh, udah itu udah salah satu indikasi. Cuma kalau volumenya terus rame, harga sahamnya terus naik, masih boleh di hold. Jadi indikasi adalah di volume sama pergerakan harga sahamnya. Udah, itu sudah lebih dari cukup. Sama likuiditasnya ya. Kak, bagaimana tanggapan Kak Ike mengenai harga nikel? Mengapa saat harga nikel turun tapi perusahaan-perusahaan tambang yang banyak apa nih? Perusahaan-perusahaan tambang banyak yang akuisisi perusahaan tambang nikel. Apakah hal tertentu yang menarik dalam industri nikel? Enggak sih, kalau saya lihat sekarang belum ada yang benar-benar menarik ya. Kalau misalnya mereka eh, akuisisi perusahaan tambang nikel pun ya silahkan aja. Cuman kalau dari sisi bisnis aku belum hal yang benar-benar signifikan ya. Mungkin karena tambang nikelnya itu harganya murah dan mereka mau mendiversifikasi bisnisnya itu bisa jadi. Cuman kalau untuk prospek nikel sendiri, aku harga nikel sampai naik tinggi. Nikel itu sekarang posisinya adalah oversupply, artinya produksi atau pasokannya saat ini sudah terlalu banyak ya. Produksi terlalu banyak di compare sama permintaannya belum terlalu tinggi. Dulu kan kita beli saham-saham nikel karena katanya Tesla, terus juga mobil listrik katanya pakai nikel. Sekarang ternyata baterai itu udah ada substitusinya selain nikel ya, teman-teman. Sehingga permintaan nikelnya kita di dalam negeri itu paling cuma untuk pembuatan baja. Ini bentar ya, teman-teman ya. Mataku kayaknya agak seliwer, harap maklumnya namanya sudah agak malam ini. Saya juga hanya manusia biasa. Mana ya? Ada yang kelihatan nggak ya nikel? Nikel, ya Allah. Beginilah ya, kalau mata sudah tua ini, aku mau. Nah ini, oh ya, aduh, aku malu sekali. Nah nih, ini harga nikel. Trennya masih turun. Ini turun, wah. Jadi pada saat tren untuk nikel harganya masih turun, permintaannya lagi rendah, kemungkinan nikel untuk balik lagi ke kisaran harga 20-an pun sulit. Ya. Sehingga untuk saham-saham di sektor nikel
Apa artinya mereka nggak ada peluang untuk naik? Masih ada peluang naik, cuman bukan untuk jangka panjang. Kenaikannya hanya bersifat jangka pendek. Contohnya toh kemarin info harga sahamnya naik kan, tapi ya cuma bentar aja sih memang. Nah, untuk hal yang kayak gitu, industrinya masih kurang bagus, ya investnya berarti cuma jangka pendek aja, bukan untuk invest jangka panjang. Oh, ini ada yang tanya lagi. Bu Ike, iya Pak Rio. Saya ingin bertanya dong, iya dong, pandangan Ibu untuk Goto bagaimana? Karena secara fundamental menunjukkan perbaikan dari sentimen, ada rumor dengan Grab, dan dari sesi volume juga besar. Saya itu kemarin memang sempat analisis juga, Mas Rio. Untuk kondisi fundamental Goto, saya setuju. EBITDA-nya dia kan awalnya itu ruginya lumayan besar kan. Tapi di akhir-akhir tahun itu manajemennya merevisinya malah lebih bagus. Yang awalnya ruginya itu 5 triliun, mereka berekspektasi bahwa ruginya itu jadi menipis. Kalau rugi menipis kan jadi lebih bagus. Kemudian Goto, aksi korporasinya itu oke loh mereka. Dianya sama TikTok, TikTok Shop, Tokopedia itu kayaknya e-commerce yang lain itu jadi undertutup. Tokopedia, TikTok, ini bentar lagi juga ada rumor sama Grab. Ini dari skala bisnisnya ini oke, bagus. Kemudian juga dari sisi kerugian ini sudah mulai ada perbaikan. Kalau saya setuju dari sisi bisnis. Tapi memang pertanyaannya, kenapa fundamentalnya mengalami perbaikan, tapi kok harga sahamnya nggak kemana-mana? Kalau aku boleh izin menganalogikan lagi ya, ini kayaknya Dipta udah senyum-senyum, ini kayaknya webinar kali ini cuma jadi kelas analogi, katanya tadi udah air sama marjan kan, saya minum dulu lah ya teman-teman. Sekarang Goto udah mau analogi lagi ya, karena memang sama, hampir sama. Goto ini analoginya hampir sama kayak HMSP. Kita mau lari, kondisinya udah mulai bagus, sudah mulai bugar, tapi masih ada yang batu sandungan gitu. Ibaratnya mau lari, ada barbel di kaki. Barbelnya apa? Ya kayak kita ya, kita tim nyangkut Goto ya. Saya turut bersedih ya, saya turut berduka cita untuk tim nyangkut Goto. Kita sebagai investor di market yang kita mengandalkan pergerakan dari mekanisme pasar ya, kondisi fundamentalnya udah mulai menunjukkan perbaikan, kita optimis gitu kan. Kita market pasar nih sebagai masyarakat optimis terhadap Goto. Udah mulai optimis, tiba-tiba muncul berita. Kita bacalah bersama-sama ya. CEO Goto, jual saham Goto. Ini kan CEO Goto. Ini kita searching aja kayak gini. Jual saham. Oh, yang munculnya rame banget. Tuh, founder Goto jual saham, bisa gerus kepercayaan. Mantan CEO jual. Ini udah dari kapan? Oktober 2023, Desember 2023, 1 Januari jualan terus. Kita nih ya sebagai rakyat jelata yang orang luar yang ibaratnya tidak tahu kondisi fundamentalnya Goto, yang kita tahu fundamental Goto hanya dari publikasi, tiba-tiba ada informasi mantan CEO, founder dan lain-lain. Mereka pada jual saham. Jadi kita sebagai investor bertanya-tanya, apa? Apa? Ada apa? Apa ada hal burukkah terjadi di dalam situ? Kok mereka ngebuang? Kok kayak seakan-akan mereka membuang terus kita memungut? Itu kan kayak jadi, iya jadi di sini ada perang ego antara masyarakat, lu buang, gua nggak mau mungutin. Nah, jadi kayak gitu, cuman perkara dari kepercayaan. Kita investor, pede, dan yakin Goto ini akan ada perbaikan. Tapi kalau misalnya CEO foundernya saja tidak percaya sama rumahnya sendiri, kita mau masuk ke rumah itu pun jadinya ragu-ragu gitu. Jadi untuk Goto sendiri, ini fundamentalnya bagus. Tapi ada masalah trust issue di dalam Goto. Seandainya manajemennya buka, ada sentimen aja misal, founder beli buyback Goto, ya, ownernya kembali buyback Goto, para karyawan bondong-bondong beli lagi
Goto ada apa, walaupun mungkin Goto masih rugi pun kita menganggap sebagai investor, wah ini jangan-jangan lagi ada makan-makan nih, yuk ikut-ikut masuk. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita pun jadi ada percaya untuk kita masuk ke saham tersebut. Sehingga ditanya balik lagi, apakah Goto harga sahamnya bisa mengalami kenaikan? Kayaknya masih agak sulit. Kecuali benar-benar kayak yang tadi dari manajemennya mereka harus jangan ini ya, jangan dibuang, lu buang gua mungut. Mungkin konsepnya harus agak diubah biar kepercayaan itu bisa kembali lagi. Goto bukan lagi permasalahan fundamental saya rasa, tapi lebih ke kepercayaannya lah ya. Kenapa perusahaan yang sudah besar dan sudah terkenal tapi go IPO itu sahamnya belum tentu bagus dan cenderung jadi gorengan. Kayaknya saya tahu yang dimaksud sama Mas David ini, salah satu saham yang dia sebutkan ciri-cirinya ini. Cuman karena memang dia tidak menyebutkan harga sahamnya, maka saya simpulkan cukup saya dan Mas David saja yang tahu saham ini ya. Perusahaan yang besar dan sudah terkenal tapi go IPO. Itu sahamnya belum tentu bagus dan cenderung jadi gorengan. Nah ini saya tuh mau berkomentar, cuman saya takutnya di dalam sini nanti ada orang bursa dan OJK, jadi saya izin ya Mas David, ini cukup kita saja yang tahu lah ya, cukup kita dan Tuhan, ya sudahlah ya, tidak usah dibahas ya. Mungkin di sesi lain saja, setelah saya punya kalimat yang lebih demokratis, mungkin nanti akan saya jawab. Jadi mungkin saya skip aja dulu. Kak Ike mau tanya, apa poin penting dari laporan keuangan untuk perusahaan multifinance? Bevin, ya. Contohnya Bevin ya. Untuk perusahaan multifinance yang paling diperhatikan sebenarnya mau perusahaan multifinance atau perusahaan apapun itu yang diperhatikan adalah bottom line-nya aja. Ya, fokus saja ke bottom line-nya. Paling kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam belajar ya belajar terkait sama industri. Contoh kalau misalnya perusahaan multifinance, jadi belajar dari sisi sentimennya aja itu udah lebih dari cukup. Misal rasio keuangannya, net profit margin-nya naik terus ya, laba bersihnya naik, terus laba bersihnya, revenue-nya naik, terus dia secara berkesinambungan. Saya rasa itu udah lebih dari cukup kok untuk kita analisis. Karena analisis secara fundamental sampai dalam banget pun kadang kita udah ngoyo, liatin cek laporan satu-satu, tetap aja ada yang ke skip, tetap aja yang kayaknya kita sahamnya kok malah nggak kemana-mana gitu. Karena menurut saya laporan keuangan itu penting, tapi tidak bisa kita hanya berpegangan sama fundamental. Jadi mau perusahaan multifinance dan lain-lain, udah patokannya laba bersihnya aja, laba bersihnya tumbuh berapa persen, sesuai nggak sama target perusahaan. Jadi lebih sering baca berita aja ya buat teman-teman di sini yang masih newbie. Kak, tapi banyak banget katanya analis dan lain-lain pilih saham itu katanya harus fundamentalnya gini gini gini, syaratnya gini gini gini. Ya, boleh-boleh saja, tapi kita belajarlah ya dari pengalaman beberapa saham yang lain. Saya di market di pasar saham ini dari tahun 2016. Saya ini di Sinarmas Sekuritas ini saya sudah company saya yang ketiga untuk perusahaan sekuritas. Saya juga pernah di salah satu perusahaan di emiten juga. Saya jadi research analis ini dari tahun 2016, berarti udah berapa tahun ya? 5, ya kisaran itu ya. Dan saya membuktikan bahwasanya kita kalau lihat dari sisi fundamental aja, itu terkadang masih ada yang kurang. Yang paling benar adalah kita make sure antara omongannya manajemen, kita search kadang kan kita baca kan, misal BBRI menargetkan pendapatan tahun 2024 12% misalnya. Nah, pas di tahun 2024 kita lihat sesuai nggak sama targetnya dia. Itulah yang saya rasa ya, dan saya lihat secara pengalaman saya, itulah yang memang benar-benar terefleksikan ke harga saham. Jadi walaupun dianya tumbuh 10%, tapi kan itu masih, kalau kita lihat secara gamblang, ya memang laba bersihnya naik 10%. Tapi kalau kita compare sama targetnya manajemen, itu masih di bawah. Misal kayak gitu. Artinya harga sahamnya naik pun enggak terlalu kencang. Cuman kalau targetnya manajemen itu 12%, pas realisasi ternyata
tutup 20%, target cuma 12%. Nah, itu baru harga sahamnya biasanya gitu. Jadi di compare adalah dengan target dari manajemen. Masalah laba bersih, revenue, atau mau dicek valuasi dan lain-lain, yaitu sesuai dari metode. Cuman saya rasa membandingkan dengan berita dan lain-lain itu lebih possible bisa dilakuin sama teman-teman di jalan, di MRT sambil baca beritanya apa, sama cek lagi di datanya apa, buktinya apa, targetnya apa. Dulu ngomongnya kayak gini, kok faktanya kayak gini. Itu biasanya di-adjust sama mereka. Apa lagi nih? Bagaimana tanggapan Kak Ike mengenai saham yang komposisi pemegang saham masyarakatnya sangat besar, seperti SSIA, komposisi pemegang saham masyarakatnya sebesar 71. Aku bacanya sampai senyum-senyum. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya teman-teman yang udah trading, udah sering banget ngelihat kepemilikan masyarakat 71% pasti udah geleng-geleng. Apalagi HKMU, pemegang saham masyarakat 99%. Yang sahamnya disuspend jika Kak Ika akan berinvestasi, apakah enggak? Enggak. Enggak berani aku jujur. Karena kalau kita, saya ya, aku ya, kalau disuruh pilih saham, jujur, saya selalu menerapkan bahwa kalau ownernya aja udah dibuang, udah ngebuang, masa mau aku pungut? Kayak yang tadi, orang itu udah ngebuang, masa iya mau aku pungut gitu kan? Yang owner pendirinya aja mereka kayaknya disia-siakan gitu. Masa iya harus aku yang mengadopsi sahamnya gitu kan? Jadinya ngeri. Karena sewaktu-waktu pada saat kepemilikan di masyarakat 99%, nanti sewaktu-waktu sahamnya bermasalah, company-nya bermasalah, kan ownernya udah nggak ada kepentingan lagi. Mereka kan udah nggak ada kepemilikan saham di sana. Nggak ada kerugian yang dirasakan oleh mereka. Cuman kalau mereka masih pegang 60% kepemilikan, 70% kepemilikan, pada saat kinerja company itu turun, mereka akan merasakan kerugian. Pada saat mereka merasakan kerugian, mereka bakal cepet-cepet tuh dibenahin. Karena mereka ada kepentingan kan. Cuman kalau udah 99% di masyarakat, company kinerjanya turun, kan nggak ada dampak apapun ke dia. Toh mau bagi dividen, nggak bagi dividen, kan dia nggak berpengaruh, karena dia kepemilikan sahamnya kecil. Nggak bagi dividen, toh dia nggak berpengaruh juga, gue bukan pemegang sahamnya. Nah, aku selalu takut dan worry akan seperti itu, akan diabaikan gitu. Cuman kalau pemegang sahamnya 70% masih dipegang sama owner, itu company, sistemnya, manajemennya, kondisi semuanya itu akan benar-benar diperhatiin sama mereka. 70% itu sebenarnya peringatan dini ya. Kayak kita mau banjir tuh ada peringatan dini. Belum banjir bandang sih sebenarnya kalau 70% itu kan analogi lagi. Kalau saham tuh ibaratnya kepemilikan di masyarakat udah 70% tuh sebenarnya peringatan dini ya, peringatan dini aja itu. Belum sampai banjir bandang lah ya, cuman namanya kita kalau tujuannya mau investasi ya dilihat-lihat juga, kalau misalnya udah ada peringatan dini ya lari kan gitu, udah mau ada angin-angin yang apa gitu udah kenceng banget ya lari kan. Seberapa besar batas atas kepemilikan masyarakat yang cocok bagi Kak Ike berinvestasi? Lebih bagus lagi kalau misalnya di bawah 50% tapi di atas 20%. Jadi kisaran 40, 49, 30 atau paling banter 50, paling banter 55% lah mungkin atau apa. Karena pada saat RUPS, rapat umum pemegang saham, kan bakal ada pengambilan keputusan dan lain-lain. Terus juga kalau misalnya owner itu mereka masih pegang kepemilikan sahamnya gede, artinya mereka pun masih optimis sama yang dia pegang. Ya contohnya saya punya cake enak banget gitu ya. Cake-nya, aduh cake-nya enak banget. Saya suka banget ya. Kan nggak mungkin saya bagi-bagi ke Dipta misal. Pasti saya sembunyiin, ya nggak tak? Misal Mas Albert mau minta, Mas Albert, ayolah mintalah kuenya itu, kayaknya enak banget. Saya suka, nggak mungkin saya kasih semuanya kan, saya kasih tapi sedikit kan. Kalau saya kasih semua berarti ya kita ya cukup tahu ya. Oke, kita lanjut. Kak, saham baik
Volumenya stabil, tapi harganya turun terus. Gimana tuh Kak penjelasan? Oke, kita cek dulu. Teknikal. Apakah saham baik juga bisa memberikan return investasi yang juga baik? Kita cek pemirsa ya. Wait. Ya, ini bentar. Saya time frame-nya agak agak kegedean. Tadi kan saya ngecek Bank BBRI. Pakainya one day. Bentar ya. Nah, ini baru banget IPO. Saya pakainya 15 menit. Mana ya? Oh, tadi coret-coretan udah aku hapus lagi. Nah, ini teman-teman yang tadi melihat ya, ada yang gambar chartnya ya. Ini volumenya gimana nih kondisinya? Naik turun kan? Volumenya naik turun, harganya juga udah kelihatan turun. Nah, ini udah confirm banget. Ini udah, kalau saya udah udah dilepas lah ya. Kak, saham baik, volumenya stabil. Enggak, ini naik turun tuh, Mas Samuel. Di apa? Volumenya pakai time frame 15 menit itu kelihatan kan dianya jedak jeduk nih sepi banget di tanggal 17-an. Ini tanggal 16-an tuh sempat sepi banget, ramenya cuma awal doang. Terus dari pergerakan harga sahamnya udah kelihatan nih dia udah turun. Udah, 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 udah. Ya udahlah ya. Kak, kalau saham-saham pemerintah ada kemungkinan delisting nggak? Oh, ini mungkin yang BUMN Karya ya. Ini kayaknya teman-teman pada kasih clue ke saya, nggak ada yang nyebutin harga saham. Dari tadi saya kayak ngerasa tebak-tebakan. Kak, kalau saham-saham pemerintah ada kemungkinan delisting nggak? Ini pasti saham. Oh iya nih, jadi kalau seperti itu bagaimana pertanggungjawaban untuk yang investasi di situ? Apakah ada regulasinya? Apalagi ini milik pemerintah. Kalau delisting nanti kan ada ini ya, tender offer. Jika lo teman-teman saya tidak bilang akan delisting ya, jika memang benar-benar delisting. Jika benar-benar delisting, ada yang namanya ketentuan tender offer. Jadi kita yang sudah terlanjur kecebur masuk di sana, nanti akan di tender offer. Tender offer itu apa sih? Nanti company ngeluarin surat pernyataan untuk men-tender offer. Ayo yang punya saham ini diumumin. Kita bakal beli semuanya tampung di harga berapa. Nah, harganya itu biasanya udah di-lock, ditentukan sama pemerintah. Jadi yang punya sahamnya buat namanya formulir FPPS ke BAE, Biro Administrasi Efek. Nanti dikasih sama mereka formulirnya, teman-teman tinggal masukin berapa lot yang dipunya, nanti dibeli sama pemerintah. Di buyback lah ibaratnya gitu. Ya. Kak Okta. Kak, aku baru main saham. Ada tips enggak dari kakak cara efektif belajar saham? Kemarin itu beli saham baik. Waktu EIPO, terus di hari keduanya aku cut loss karena harganya turun terus, Kak. Oh, bagus. Udah selamat itu. Coba kalau misalnya dipertahankan sampai sekarang tanggal 23, harganya sahamnya udah jeblos. Mas Okta udah terselamatkan berarti ini. Aku cek deh harga baik ya. Apakah harganya baik-baik aja? Oh, bagus Kak Okta. Kak Okta sudah menyelamatkan diri dari banjir bandang yang akan terjadi. Ini bagus. Ini apa namanya ibaratnya kemampuan skill skill untuk tradingnya udah mulai ada ya, udah mulai tumbuh karena ini sudah bisa membaca arahnya, buktinya ini 2 hari langsung lepas ya. Seandainya dipertahankan sampai hari ini, oh ya Allah, 1 minggu udah turun 49% ya. Udah terselamatkan lah, berarti loss-nya berapa itu? Wow, wah, 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 bukan lagi 49% rupanya ya. Ya minimal udah terselamatkan lah Kak ya. 2 hari langsung dilepas. Lain kali kalau mau beli saham IPO, aku aku sarankan sih harus benar-benar siap ya dengan resikonya. Ini coba aku cek dulu. Dia tuh 65 miliar aja padahal ya kecil ya. Aduh. Udah Kak, cari yang aman aja Mas Okta. Kalau enggak pakai ilmunya Mas, apa namanya? Mas John tadi itu, scalping. Tapi scalpingnya harus di make sure kayak sarannya Mas Albert, dicek dari sisi teknikalnya gitu.
Datang tuh sama Mas Albert sama Mas John tuh ngobrol tuh di Starbucks tuh kan ngomongin saham mana nih yang mau di scalping itu kan keren banget tuh ngumpul bertiga Mas Okta, Mas John, Mas Albert daripada saham IPO. Kadang IPO bagus ya kayak main lotre jadinya kan. Sekarang kita berpindah ke Mas Rio. Oh Pak Rio, Bu Ike. Ya Pak, bagaimana pandangannya untuk emiten BUMN? Karena dalam tanda kutip, oh ada privilege milik, tapi secara bisnis terkadang ugal-ugalan seperti waskita. Kalau untuk perusahaan BUMN ya Pak ya, agak bingung juga ya jawabnya gimana. Tapi kembali lagi lah ya, perusahaan BUMN itu sebenarnya memang rajin sih bagi dividen. Cuman kalau laporan keuangannya jelek, cash flow. Nah, ini kita belajar dari kasusnya Waskita, Pak Rio. Kita belajar dari kasusnya Waskita bahwasanya kondisi perusahaan walaupun dari sisi revenue-nya seakan-akan tinggi, bagus banget, tapi kalau cash flow-nya hancur, cash flow-nya minus, itu beresiko. Jadi kita belajar, ini mungkin relate sama Kak siapa ini tadi ya, yang di atas tanya, Kak fundamental apa aja yang harus diperhatiin. Kalau untuk sektor konstruksi, itu adalah dari sisi cash flow. Terkadang ugal-ugalan seperti waskita, iya, mending kita pilih sahamnya yang aman-aman aja lah. Kalau misalnya nggak aman, mainnya pendek sekalian, kayak Mas John. Kalau misalnya main pendek sekalian, ya udah, untuk tektok aja, sehari. Sebelum sebelum matahari terbenam ya portofolio kita udah dibersihin lagi. Scalping tuh selalu kayak gitu. Di sesi 2 tuh bersih-bersih saham. Sesi 1 tektok, 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 jual beli. Pas udah mau tutup market udah langsung bersih-bersih. Besok mulai lagi hal yang baru. Scalping itu harus tetap jangan sampai ada saham yang ketinggalan. Kalau misalnya mau masuk ke saham-saham yang laporan keuangannya jelek, ya udah nggak usah tanggung-tanggung. Tapi ya ya kayak yang tadi harus selalu dibersihkan. Kak, dari Kak Maria, Kak, ada pandangan tentang saham LPPF di mana ekuitas pernah negatif tapi sekarang sudah tidak negatif lagi, tetapi harga sahamnya belum bergerak. Kita cek aja ya. Nah, sebenarnya ini juga ada tips nih buat teman-teman. Misal nih kita pertemuan hanya malam ini saja, besok-besok kan teman-teman udah mandiri cari saham lagi sendiri. Ini misal mau cek lah ya fundamental kayak yang tadi lah udah dicek laporan keuangannya misal bagus dan lain-lain. Tinggal nentuin kapan nih harga sahamnya bagus atau enggak nih. Ini caranya. Bentar. Ini di ya belum muncul. Bentar ya. Ada di screening. Nanti bakal kelihatan. Bentar, tunggu. Nah, itu. Kita cek di bagian screener. Bentar ya. Ini memang jaringannya sangat-sangat menguji kesabaran ya, teman-teman. Nah, ini setelah dimarah dia baru muncul teknikal, bagian teknikal ya ini tipsnya ya. Kenapa aku tunjukin ini? Karena kita kan sudah di jam setengah 9. Jadi ya bagaimana ya teman-teman? Nanti kan takutnya teman-teman nanti mau nanya dari sisi teknikal ini itu gitu kan. Aku misal nggak bisa jawabnya gitu karena sudah selesai sesi. Ini teman-teman bisa cek secara mandiri ya. Kak Ian ya, Kak Ian, Kak Fajar. Kalau Kak John sama Kak Albert udah gigi banget mereka. Nah, ini bisa dicek simbolnya di sini LPPF ya. Nah, ini kalau dari LPPF kita lihat dari screeningnya dia strong cell. Jadi memang kalau kita lihat dari sininya adalah dia udah technical ratingnya sell, MA ratingnya strong cell. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek lebih dalam ya boleh-boleh aja, baru buka di bagian sini. Ya, kalau dari teknikalnya
Kayak yang di sini tadi screenernya dia memang strong sell, dan kita lihat juga dari sini dia masih posisinya juga memang lagi bearish. Jadi untuk LPPF ini kalau misalnya udah ada, ini sih dia udah mulai nge-sideways ya, teman-teman udah sideways. MA20-nya juga masih mulai uji-uji nih, dia mau akan masih nyeper-nyeperin apa ya bahasanya, lagi ngedeket-deketin lah MA20 sama MA50-nya, tapi belum konfirmasi ya. Jadi memang pergerakannya sekarang masih cenderung sideways, dan coba aku cek dari sisi laporan keuangan LPPF ya. LPPF. Kinerja keuangannya turun ya Kak ya, LPPF ya, wajar aja ya, confirm ya, kinerja keuangannya turun, laba bersihnya turun, earning per share atau EPS-nya juga turun. Jadi kayak yang tadi, ekuitasnya dia negatif, sekarang sudah enggak lagi. Tapi kan dari posisi laba bersih atau kinerjanya dia masih kurang bagus. Laba bersihnya dia tuh turunnya lumayan dalam. Namanya investasi ke perusahaan kan kita harapannya adalah dividen. LPPF ini kan dia juga bagi dividen. Kalau kinerjanya turun, artinya dividen yang dikasih juga turun. Worth it nggak kalau kita pertahankan perusahaan yang kinerjanya turun? Mending pindah ke lain hati kan, ke perusahaan yang punya benefitnya lebih oke kan? Kan kayak gitu Andrew. That's why saham untuk LPPF ini trennya masih turun. Kalau dari sisi teknikal sih, kalau secara rating kayak yang tadi kita lihat, ratingnya masih sell, artinya tekanan jualnya masih ada. Naik-naik ya paling hanya sebatas jangka pendek aja, tapi trennya masih turun. Kemudian Kak Ike nanya dong, boleh dong, berapa range dividen terhadap laba bersih wajar untuk perusahaan dan investor? 70, 70-80 itu udah oke kok. 70-80% ya. Dividen payout ratio ya. Dividen yang dibagikan terhadap laba bersih 70-80% itu udah royal itu, udah royal. Kalau 100% juga jangan. Karena kan kalau 100% artinya mereka udah nggak ada laba bersih yang nantinya buat diputerin lagi gitu. 70-80% itu ideal, udah perfect. 70-80%. Kak, untuk pasca pemilu saham-saham yang bagus apa? Bu Ike, Pak Fajar, saya izin menjawab ya. Sepertinya food and beverage ya Pak ya. Karena untuk hasil quick count itu kan, tapi masih belum benar-benar ini ya. Ya kalau kita lihat ini sih data sementara aja ya Pak ya. Nanti kita akan terus update. Kalau misalnya memang yang 02 ini benar-benar naik, artinya program mereka yang utama kan makan siang gratis, susu gratis. Jika hal ini terus berlanjut dan juga targetnya bisa terrealisasikan, artinya food and beverage yang memang terkena dampak. Tapi ini masih sentimen, karena kita masih belum tahu kebijakan yang benar-benar pasti. Jadi saya belum bisa jawab secara tepat sasaran untuk pertanyaan ini. Saya hanya bisa kasih gambaran aja. Karena kayak Cimori, Ultra Jaya, Hoki, Nasi, Aisyah, beberapa saham food and beverage, itu saya cek kondisi fundamentalnya masih belum terlalu solid. Sedangkan untuk makan siang gratis atau kasih susu dan lain-lain kan, ini kita harus menunggulah bagaimana nanti realisasinya, penerapannya, bisa atau tidak, dan lain. Jadi kita harus tetap tunggu. Jadi belum bisa jawab terlalu banyak. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya, karena waktunya udah mau habis, teman-teman, suara saya udah sudah sangat-sangat Mas Ubay udah ini ya Mas Ubay ya. Saya tuh teman-teman sebenarnya tadi tuh sama Kak Dipta, karena saya ekspektasinya wah kayaknya ini nggak ada yang nanya kok Tak, aku bilang gitu. Ikut aja ya Dipta, kalau misalnya nggak ada yang bertanya nanti kamu aja yang tanya-tanya segala macam. Wah ternyata masih banyak pertanyaan yang belum kejawab. Ya, aku juga surprise banget ini. Nah, ini pertanyaan yang terakhir lah ya teman-teman. Kak, boleh tahu Kak, Kakak itu investor yang lebih condong ke teknikal atau fundamental dan kenapa?
cara menghitung bunga investasi itu bagaimana ya? Oh, kalau saya pribadi ya, aku tuh jujur teman-teman tipenya, kalau teman-teman yang setipe silahkan. Aku tuh berdasarkan mood banget tuh kok ya. Karena kan cewek ya, cewek tuh kadang pakai mood. Kalau misalnya aku lagi capek banget, portofolio saham saya tuh bersih, tidak ada satu kode saham pun loh. Kalau saya capek. Jadi kadang saya tuh kadang ngukur ya, ini kayaknya aku mau hektik banget nih kerjaan ini. Minggu depan ini jadwal aku padat banget. Kayaknya di hari ini aku nggak bakal bisa masuk market. Sedangkan market sekarang ini kayaknya bakal ada turbulence nih, bakal ada turun-turun dulu nih. Wah, itu aku langsung bersih-bersih. Saham yang take profit aku jual, 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 jual. Karena aku Halo Kak Iko, maaf suaranya kecil nih. Oh, oke. Oke, sekarang udah besar. Karena aku tuh tipenya adalah kayak amfibi ya, kadang di darat, kadang di laut. Cuman kalau misalnya aku lagi lowong waktunya ya, kayak di jam 9 jam 10, wah ini kayaknya aku nggak ada meeting nih. Wah, itu di hari itu ya, teman-teman, aku bisa transaksi sampai beberapa kali. Wah, ini kayaknya lagi rame nih, lagi di running trade ya. Time negatif nggak ada, teknikalnya bagus, MA-nya rapi, time frame 15 menitnya oke. Wah, ini bagus nih, tektok masuk di harga ini. Bid over, begitu kena barang langsung order lagi jual, kena barang langsung order lagi jual. Gitu. Dan aku juga udah tahu, misal di kisaran jam 2 aku sibuk. Jadi pada saat selesai aku tektok dan lain-lain, aku langsung make sure semua sahamnya itu aku langsung bersihin. Tahu itu sahamnya dangdutan. Takutnya aku tinggal meeting pas di sesi 2 balik arah, dia balik badan. Ya, aku takut banget. Jadi minimal aku berapa kali transaksi di pagi hari, aku udah profit, udah ditinggalnya udah tenang. Gitu ya. Nah, terus kemudian itu yang untuk tipe tradernya aku. Jadi aku biasanya ngebagi uang, misal aku punya uang 1 juta ya, 6 jutanya itu aku masukin ke saham-saham yang tipe defensif ya, teman-teman. Jadi yang 6 juta ini benar-benar yang aku untuk 3 bulanan, saham yang memang benar-benar aku pede, 3 bulan ke depan ini bakal naik. Contohnya, atau 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, ini ada potensi lah, namanya kita kan bukan dukun ya. Kadang juga saya pernah loss juga kok, teman-teman. Saya juga pernah loss. Wah, ini bentar lagi Ramadan bulan depan. Ramadan mudik dong, gitu kan. Mudik jalur darat nih, kayak saya anak rantau gitu kan ke Sumatera. Kadang pulang tuh kayaknya lebih enak kalau nyetir atau apa bareng-bareng sama adek, karena biar bisa bawa baju. Saya kadang belanja dulu, misal ke Tanah Abang dan lain, bawa oleh-oleh tuh bisa banyak, bawa mobil. Misal. Lewat apa? Jalan tol. Berarti banyak orang juga lah yang akan mudik lewat jalan tol. Artinya saham yang ada prospek beberapa bulan ke depan jasa marga. Nah, uangnya saya yang 60% tadi, saya masukinlah ke saham-saham yang ada prospek untuk beberapa bulan ke depan. Gitu. Sisanya 30%, ya 30% ini stay cash. Saya bisa untuk tradingin yang kayak tadi, kadang-kadang kan random ya, saya lagi nggak sibuk gitu. Oh udah nih, wah ini lagi rame gitu gitu. Tektok, 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 tektok gitu. Kalau tektok, tektok kayak yang tadi, saya nggak peduli sama fundamental teman-teman. Mainnya udah kayak teknikal aja. Dan saya yang 30% yang tadi, yang untuk itu, saya harus siap rugi itu memang. Karena nggak selalu saya tuh menang. Kadang saya beli saham ini 3 kali transaksi saya keluar masuk oke, cuman yang terakhir ternyata lapaknya udah keburu tutup, pas saya jual udah nggak kena lagi, jadi ada saya profit ada loss juga, tapi tetap yang kisaran 30% itu yang untuk tektoknya, tipenya saya kayak gitu. Jadi wah ini newsnya lagi apa, beritanya lagi bagus apa, wah udah aja. Wah ini kayaknya beberapa bulan ke depan ini masih bagus. Terus juga ada kemungkinan dia bakal rilis laporan keuangan Desember. Itu biasanya saya udah siap-siap saham apa yang bakal saya hold sampai kuartal 1. Sektor banking tentunya itu saya udah pegang dari Desember ya. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus. Yang big caps yang memang laporan keuangan kuartal 3-nya aja udah mengalahkan setahun penuh 2024 gitu kan. Ada mungkin beberapa saham yang masih salah harga, nah itu saya masih
cukup pede lah untuk saya pegang. Tapi saya tetap ada menyisakan ruang ya, cash saya untuk kayak yang tadi. Sebenarnya kita investasi tujuannya adalah meminimalisir resiko, tujuan utama, that's why proporsinya lebih gede untuk saham yang memang bobotnya sehat. 30% itu ibaratnya bonus lah untuk saya. 30% kalau misalnya marketnya lagi bagus nih ya, buat dangdutan ya dangdutan. Cuman ya itu tadi, resikonya kadang saya juga pernah kalah kok. Kalahnya ya gara-gara tadi. Sayanya masih aja gitu gotot. Wah ini kayaknya masih oke nih, udah keburu ambil barang, ternyata lapaknya udah keburu tutup, udah balik arah gitu. Jadi sesuaikan aja sama waktu ya teman-temannya. Ikutin aja ritmenya pelan-pelan, nanti juga teman-teman bakal hafal kok, oh aku tuh tipenya apa. Oke, Mas Ubay, aku udah di ini ya teman-teman, sorry banget, aku udah berapa kali dikedipin mata sama Mas Ubay, aku takut banget, katanya udah cukup katanya gitu. Thank you ya Mas Ubay, aku kasih ke Mas Ubay deh, thank you. Oke, terima kasih Kak Ike. Aduh, ini saya dari tadi dengerin bener-bener 1 jam lebih ya. Dan saya nggak habis pikir sih, maksudnya Kak Ike hari ini interaktif sekali, terus habis itu menjawab beberapa pertanyaan dari, bukan beberapa, tapi banyak banget pertanyaan dengan sangat jelas, lugas, dan asik gitu ya penjelasan dari Kak Ike. Terus juga apresiasi besar banget buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Dan ternyata tidak disangka-sangka, sampai tadi Kak Dita juga hari ini sama nih kayak saya, juga AFK dikit. AFK, waduh, bisa mabar nih berarti kalau tahu AFK ya, aduh. Jadi karena memang dikalahkan sama antusiasme teman-teman yang sudah besar sekali gitu ya hari ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah mau bertanya, dan terima kasih juga buat Kak Dita yang sudah menemani saya, terus juga Kak Ike yang sudah menjawab. Saya yakin tadi ada 10 sampai 20 pertanyaan itu kali ya yang dijawab dengan cepat gitu oleh Kak Ike dan jelas. Dan semoga teman-teman juga terbantu ya tadi dengan jawaban-jawaban dari Kak Ike. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa ditutup sama Kak Ike, closing statement kali ya, sebentar aja gitu, buat Aduh, teman-teman nih. apa ya? Ya itu sih, investasi tuh ya bukan buat main-main lah. Kita nyari uang tuh udah susah lah, aku aja. Ini aku sebagai informasi ya teman-teman, ini saya sedang mencari uang loh. Hari ini webinar sama teman-teman ya, sampai jam setengah 9. Aduh, sedih kalau diceritain. Jadi artinya saya merasa bahwa mencari uang itu tidak semudah itu. Ini udah mau jam 9, saya masih tetap mengisi acara. Karena pada saat kita kerja udah susah payah, make sure lah kita mengalokasikannya pun dengan bijaksana dan tepat. Kalau bisa investasi boleh ya, tapi kalau kastanya mau kayak kasta raja tertinggi banget itu terlalu horor, ya yang tengah-tengah aja ya. Sesuaiin lagi, ini yang paling penting, waktu, waktu dan mood. Kalau lagi sedih, lagi capek, lagi lapar, jangan trading dan jangan beli saham ya, karena bisa salah ambil keputusan. Pastikan perut kenyang, happy, santai, semuanya bisa, insya Allah bisa lancar. Itu aja tipsnya hari ini untuk newbie ya, perut kenyang ya, tenang, santai, dan jangan panikan, itu aja. Oke, thank you ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Ike. Nah, selanjutnya nih, terakhir ya, sebelum teman-teman pergi, teman-teman nih bisa, ayo kita dokumentasi dulu. Nah, Kak Ike kebetulan sudah nggak share screen, jadi lebih luas ya ini. Jadi teman-teman ayo, terakhir kita bisa on cam, bantu on cam, terus nanti kita dokumentasikan pengalaman dan momen hari ini. Nah, sudah ada Kak David. Ayo kita tunggu ya. Mungkin 1 menit bisa on cam, teman-teman. Kak, malu Kak, aku udah di atas kasur. Ada yang komen. Kak, malu Kak, aku udah tarik selimut. Oke, nggak apa. Kita tunggu aja kali ya, Kak Ika. Oke, oke. Oke, ada lagi teman-teman? Sepertinya nggak ada sih, Kak Ika. Jadi nggak apa-apa kita dokumentasi aja, karena nanti juga untuk kepentingan absensi juga dan distribusi giveaway dari Job Hunt.
Jadi untuk ada 2 slide ini yang masih tersisa. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, saya langsung dokumentasi ya. Nah, sudah selesai Kak Ike. Sekali lagi terima kasih buat Kak Ike, Kak Dipta, dan teman-teman. Ada Kak Octavia dan Kak David juga yang sudah hadir dan on cam, serta teman-teman lainnya yang sudah meramaikan ya, dan tadi sudah memberikan pertanyaan yang yang sangat baik bahkan. Jadi terima kasih. Nanti untuk giveaway-nya akan didistribusikan oleh Jobhan, dan nanti untuk pemenangnya giveaway juga akan ini ya. Untuk benefitnya nanti akan didistribusikan sama Jobhan, dan untuk giveaway-nya nanti akan dikabari lewat grup. Jadi teman-teman bisa join grupnya ya kalau misal belum join. Akhir kata, terima kasih, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas untuk besok, dan salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Thank you Terima ya. kasih Kak Ike, Kak Dipta. Oh iya, kalau misalnya kalian mau tanya saham, aku lupa. Ke IG Live aja. Saya juga IG Live kok tiap pagi ya, jam 8.40 sama sore. Oke, Bisa Instagramnya apa nih Kak Ike? SIM Invest, SIM Oh, Invest di apa? Sim Invest. Iya. Kita Oh, centang biru. asik. Centang biru. Iya, Ah, bisa. Teman-teman ini sambil keluar ruangan gitu ya. ya, Keluar ruangan sambil Zoom, duduk. bisa di-follow Instagramnya Sim Invest. Nah, ini ada yang bertanya, SIM Instagramnya Invest, apa? ya. Sim_invest ya. Ya, SIM_invest. Nah, iya juga kalau Ya, misal, yang BA-nya Kim Taehyung itu loh, Kak, di oke. BTS. Jadi mungkin Army bisa follow kali ya. Oh, tentu Kalau saja. misal suka ya investasi terus Army, boleh langsung follow sim_invest. Nah, Oh, buat tentu teman-teman saja. juga, misal nanti suatu hari kita dari Jobhan dan Sim Invest bakal kolaborasi lagi, jadi bisa di-follow untuk informasi menarik lainnya di Jobhan @jobhun. Jadi bisa di-follow 2 akun ya, teman-teman, di Sim Invest dan @jobhun. Oke. Oke, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misal boleh langsung mungkin lanjutkan aktivitasnya, dan selamat beristirahat ya teman-teman. Terima kasih juga Kak Ike dan Kak Dita sudah hadir untuk menemani webinar kali ini.